Rudal hipersonik dan drone Yaman gempur Haifa dan Tel Aviv, Israel. Dilaporkan bahwa serangan dari angkatan bersenjata Yaman itu membuat warga panik berlarian ke bunker perlindungan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 April, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Rabu 23 April 2025. Diumumkan bahwa pasukan rudal dan unit UAV Yaman telah melakukan 2 operasi militer tingkat atas terhadap target vital Israel. Rinciannya, unit rudal menargetkan situs penting Israel di wilayah Haifa yang diduduki menggunakan rudal balistik hipersonik. Sementara unit UAV menyerang situs penting Israel lainnya di Tel Aviv dengan drone jenis Yava. Dilaporkan bahwa serangan-serangan itu menyebabkan ketakutan dan kepanikan yang meluas di kalangan pemukim. Dengan lebih dari 2 juta warga Israel dilaporkan bergegas ke tempat perlindungan. Militer Amerika Serikat menghujani beberapa wilayah di tepi barat dengan serangkaian serangan udara. Akibatnya muncul seruan boikot ketat terhadap barang-barang Amerika. Mengutip Al-Mayadin pada 24 April, hal itu diutarakan oleh Kepala Dewan Politik Tertinggi Mahdi Al-Mashat pada Rabu 23 April 2025. Ia memerintahkan agar pemerintah sana mengeluarkan larangan masuknya barang-barang Amerika, menginstruksikan Kementerian Ekonomi, Industri, dan Investasi untuk memberikan waktu 3 bulan dimulai Rabu 23 April untuk menghilangkan keberadaan produk Amerika di pasar Yaman. Boikot ketat itu muncul selesai militer Amerika Serikat melakukan serangan udara lebih luas di tanah Yaman. Terbaru pada Rabu 23 April malam, serangkaian serangan udara Amerika Serikat telah menargetkan distrik Al-Tuhayat di Provinsi Selatan Al-Hudayyah, Yaman Barat. Padahal sebelumnya Amerika Serikat juga sudah melancarkan serangan terhadap distrik Al-Salim di Sadah di Yaman Utara. Serta saat fajar, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap ibu kota Sanaa serta Provinsi Marib dan Al-Hudaidah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, melontarkan kecaman terhadap Amerika Serikat, menyebut bahwa sanksi baru terhadap Iran adalah tanda jelas permusuhan. Mengutip Tasnim pada 24 April, hal itu diutarakan oleh Baghaei dalam pernyataannya pada Rabu 23 April 2025. Perlu diketahui Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah orang dan badan hukum terkhusus yang terlibat dalam industri minyak dan gas Iran dan juga terhadap orang-orang yang terkait dengan program nuklir. Dengan begitu, Baghaei mengecam kebijakan penerapan sanksi oleh Amerika Serikat itu sebagai tanda yang jelas dari sikap permusuhan para pembuat kebijakan Amerika, terkhusus terhadap rakyat Iran dan ketidaktahuan mereka terhadap aturan hukum dan hak asasi manusia. Baghaei mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat itu justru akan merusak fondasi supremasi hukum dan perdagangan bebas, juga melanggar hak asasi manusia dasar masyarakat di negara sasaran dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sanksi terhadap sektor ekonomi dan perdagangan Iran merupakan tindakan intimidasi dan ilegal, serta bertentangan langsung dengan klaim Amerika Serikat untuk melakukan dialog dan negosiasi, serta menunjukkan kurangnya niat baik dan keseriusan. Anak Palestina berusia 12 tahun Mahmoud Midkal Ali Abu Al-Haija tewas dieksekusi oleh penembak jitu Israel. Selain dia, 9 orang lainnya dilaporkan terluka akibat terkena tembakan langsung. Mengutip Al-Mayadin pada 24 April, kabar itu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada Rabu 23 April 2025. Diumumkan bahwa Mahmoud Midkal Ali Abu Al-Haija 12 tahun tewas setelah meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya akibat tembakan oleh pasukan Israel di kota Al-Yamun sebelah barat Jenin. Dalam video yang beredar di media sosial, sebelum dieksekusi penembak jitu, Midkal Ali bersama dengan anak-anak lainnya terlihat berlari mencari tempat berlindung. Namun pada akhirnya ia pun tertembak dan tewas, sementara 8 warga Palestina lainnya terluka dan 1 orang terkena tembakan langsung. Juga mengakibatkan 3 fasilitas pertanian terbakar selama serangan pemukim di kota Sinjil, utara Ramallah. Israel dilaporkan akan melanjutkan rencana blokade total jalur Gaza
Dengan begitu, militer memperkirakan bahwa krisis besar akan terjadi dalam 2 minggu mendatang. Mengutip Tribun News pada 24 April, hal itu diutarakan oleh seorang sumber di Komando Selatan Israel dengan tanpa disebutkan namanya kepada Walla pada Rabu 23 April 2025. Dia memperkirakan bahwa dalam 2 minggu, krisis besar akan dimulai di jalur Gaza terkait makanan, peralatan medis, dan obat-obatan. Menurut sumber-sumber ini, warga Palestina di Gaza akan beradaptasi dengan situasi itu dalam beberapa bulan mendatang, asalkan mereka memiliki tepung, air, dan tempat berlindung yang layak. Namun hal itu disebut tak terlalu menarik bagi Komando Selatan yang menurut laporan Walla lebih peduli dengan langkah Hamas selanjutnya. Lantaran sumber-sumber di unit tentara regional menduga Hamas akan menggunakan krisis kemanusiaan akut itu untuk memaksa Israel mengirimkan makanan dan obat-obatan dengan menggunakan laporan media internasional mengenai situasi tersebut sebagai pengaruhnya.